Halo, Sir. Halo. Mantap. Kene ngomong kayak apa ya, Sir? Ya ngomong kayak Faris Tevi wae apa ya? Anu wae, Sir. Ngomong ke dosa-dosa masa lalu wae. Jangan, Sir, nanti bisa dikasih kayak jering loh, Sir. Heeh. Ono Mas dari Pemat, Mas Keju. Halo semuanya. Jadi kita hari ini bakal sambat bareng bersama Ari Wolf Love ya, udah pada tahu pasti ya Ari Wolf Love. Mas Ari Wulu, apa kabar Mas? Baik, Mas Arga. Baik, oke. Ibu Dinda, putrinya juga sehat semuanya. Sehat. Baru TikTok kan di sebelah. Baca kayak Wi juga, lama-lama kayak Tun Jawa juga, keluarganya Fan juga tiktokan. Aku teman-temanku saya kisah mata-mata udah tiktokan kabeh Mas. Sedih aku juga. Mas, ini di keluarga ada perubahan apa tuh Mas? Pasti banyak perubahan ya. Apa aja perubahan yang Hmm, terjadi semenjak pandemi ini? Di keluarga dulu deh, apa yang ya? paling dekat. Eh, Lebih banyak waktu untuk barengan sih. Nah, Nah, kalau and, kemarin-kemarin apa ya? Hampir 5 tahun ini kan aku sama sama istriku lebih banyak di luar rumah ya. hmm, Eh, Gantian gitu. Kerjaannya hampir sama. Ngurusi event gitu, cuman ya, apa? eh, Bidangnya lain gitu. ya, Nah, otomatis membuat kami berdua lebih jarang di rumah. Cuman tiap weekend lah, paling nggak. Ya rata-rata sama sih seperti keluarga lainnya, cuman keluarga lainnya. eh, iya kan, maksudnya apa? Banyak juga yang bekerja di luar rumah gitu kan. Hmm. Hampir sama terus weekend berusaha di rumah untuk ngumpul sama keluarga. Nah, yang paling signifikan ya sebulan lebih ini kami lebih sering berkumpul bareng di rumah. Oke. Eh, ya, meski eh, ya meski kami waktu kerja-kerja kemarin-kemarin ini juga juga selalu berusaha punya waktu untuk di rumah, tapi yang sekarang ini harus di rumah gitu loh. Jadi situasinya itu eh, secara tidak sengaja harus bersama-sama. Kalau biasanya kan kami membuat waktu untuk bisa bersama-sama. Nah, Hmm. sekarang ini mau nggak mau harus bersama. Itu yang paling signifikan itu sih. Nggak usah dibuat ya berarti ya? Nah, nggak usah dibuat. Jadi emang kondi, dikondisikan untuk bersama di rumah. Oke. Sepedaan masih, Sir? Colongan sih masih. Oh, nggak apa-apa, Bos. Nggak apa-apa, Sir. Duimon mah tiap hari loh sepedaan Duimon. Oh iya, tapi ini sih bedanya sekarang kami sepedanya sendiri-sendiri. Hmm. Biasanya kan eh, dalam 1 minggu aku sama istri punya punya 1 sampai 2 hari untuk sepedaan bareng Ah. sama teman-teman juga. Hmm. Nah, selain itu dalam 1 minggu aku punya jadwal sendiri sepedaan sama teman-temanku, terus juga sepedaan eh, sendiri. Sendirian. Nah, sekarang ini kami jadi gantian. Eh, Kalau hari ini aku udah keluar rumah, besok aku yang di rumah, istriku yang keluar rumah. Oh, Jadi gitu. ganti-gantian. Terus otomatis kami jadi nggak bisa sepedaan bareng Oh, karena harus ada gitu. satu orang yang di rumah. Ya, Oke. konsekuensinya itu Tapi bisa tetap diterima pasti ya? colongan sih. Ya, karena ini menyiasati sih kondisinya seperti itu. Oke. Unek-unek saya, Sir. Unek-unek dengan kondisi sekarang ini. Apa yang mau disambatin? Apa yang mau dikeluarin? Apa ya? Eh, aku ngerasa apa yang tak rasain tuh hampir sama sih. Hmm. Maksudnya hampir sama dengan yang lainnya, otomatis hampir sama. Eh, Kemudian yang bisa aku garis bawahi di sini adalah secara umum gitu, semuanya sangat menghargai kerinduan hari ini tuh. Rindu tentang apa saja. Ya. Misalnya anggota keluarga yang sedang bekerja di Jakarta misalnya akhirnya tidak bisa pulang, apalagi di masa
Ramadan kali ini ya. Eh, ini sangat-sangat kerasa sekali. Eh, Iya, dan sebelumnya itu nggak hanya di Ramadan, kemarin gitu ada hari Paskah gitu ya, teman-teman yang merayakan Paskah juga merasakan hal yang sangat berbeda. kekosongan ya. Iya, besok itu ada Waisak, mungkin juga teman-teman yang merayakan Waisak juga mengalami hal yang berbeda. Jadi ini dialami semuanya. Jadi aku mau nyambati sesuatu itu, jadi aku rumangsa ora, aku wagu nek sambat Iya saiki. sih, iya sih, iya. Karena semuanya merasakan yang sama. Makanya aku batasi eh, di kata rindu gitu loh. Semuanya merasakan rindu yang amat sangat. Di Iya, sisi yang lain gitu, mungkin di faktor ekonomi ya, beberapa teman gitu pekerjaannya masih bisa berjalan. Hari ini masih bisa berjalan, sementara yang lainnya yang di event gitu dari Februari kemarin wes otomatis nggak ada kerjaan sama sekali. iya, iya. Akhirnya teman-teman juga di event eh, sangat mantap menghadapi situasi hari ini. Mantap itu artinya mangan tabungan, Mas. Karena nggak ada pemasukan untuk teman-teman yang event ya. Beberapa mungkin masih masih bisa ngakali dengan apa, masih ada pekerjaan yang sifatnya online dan seterusnya. Tapi aku pikir itu nggak signifikan. Dan kita nggak tahu apakah pekerjaan ini masih bisa berjalan, atau hari ini teman-teman yang bekerja di event masih berusaha uh, berstrategi bagaimana kemudian bisa tetap bekerja. Aku mungkin itu ya, apa, misalnya itu kategorinya sambat. Nah, aku lihatnya itu sebagai sebuah kesadaran bahwa di kondisi seperti ini ya nggak bisa bekerja. Persis kalau misalnya aku baru sakit gitu, apa misalnya kena apa tanganku tugel ngono misalnya, kecelakaan pas sepeda ngono, ya aku nggak bisa kerja kemudian, konsekuensinya seperti itu. Jadi ini adalah konsekuensi logis ketika pandemi ini berlangsung di planet kita. Jadi ya udah gitu. Di planet ya. Kita cuman ya harus berstrategi Oke. itu. Oh, atas mantap, mangan Wah, tabungan. iya, iya, mantap, mantap, mantap tabungan. Oke, oke, oke. Ini seru sih ya, karena ya kita tahu sendiri lah, Januari Februari itu event jarang, sangat jarang, karena banyak perusahaan atau donatur itu sedang merencanakan keuangannya. Terus tiba-tiba di Maret ada kejadian seperti ini yang sangat berimbas. Yang paling berimbas yang berhubungan dengan orang banyak ya, dengan orang banyak, pariwisata, event atau festival, segala macam. Nah, apalagi dirimu kan keluarga festival ya, keluarga event. Itu seberapa besar dampaknya, Sir? Besar sekali. Besar sekali. Kebetulan gitu, untuk tahun 2020 ini aku dengan komunitas dan perusahaanku, kebetulan aku punya komunitas yang memang kegiatannya adalah membuat, yang satu adalah komunitas GAM16, kegiatannya adalah membuat kegiatan yang berkaitan dengan gamelan. Ada edukasi, ada festival gitu. Yang satunya ada Sabi, yang itu di bawahnya perusahaanku, Sandian Kiraja, yang memang proyek-proyek utamanya itu event. Selain itu sendiri juga kadang masih payu sebagai musisi, kadang juga dipakai untuk jadi apa ya, tim kreatif untuk sebuah event atau kegiatan lainnya. Istriku kebetulan juga seorang apa ya, media entusias gitu, dia mengelola media untuk event, lalu seorang manajer band juga. Otomatis pekerjaan kami berdua ini ya hilang semuanya otomatis. Apalagi seperti yang aku katakan tadi, dari akhir tahun kemarin aku memang sedang bersama teman-teman dengan kedua komunitas dan kantorku itu sedang merencanakan sebuah proyek yang mulai dari besok Agustus sampai akhir tahun. Jadi memang awal tahun sampai pertengahan tahun besok itu kami
pekerjaannya adalah menyiapkan pekerjaan yang akan berlangsung setelah Agustus. Jadi otomatis kami tidak menerima pekerjaan dari Januari sampai Juli. Juli. Memang itu kondisi, ya memang kondisinya seperti itu. Jadi pekerjaan kami sedang mempersiapkan. Nah, otomatis kami satu semester tahun ini itu memang setelah adanya COVID ini jadi nggak ada pendapatan sama sekali. Karena menggantungkan proyek yang di akhir tahun. Nah, ketika proyek di akhir tahun ini juga dibatalkan, ini otomatis kami tahun ini tidak ada pekerjaan sama sekali. Nah, itu kondisi yang kami sadari begitu pandemi ini berlangsung. Tapi itu yang mengalami bukan hanya kami, ada banyak teman yang mengalami gitu loh. Iya, iya, iya. Banyak sekali di Indonesia. 2 minggu yang lalu, awal bulan, ini sekarang apa lagi? Mei ya? Mei. Awal bulan April itu aku masih kontakan dengan seorang teman yang ngurusi pekerjaan. Dia bekerja di National Gallery of Singapore. Aku ngobrol sama dia, aku ngasih tahu kalau yang project yang ada di Jogja dipospon, atau kemudian kalau kita terjemahkan hari ini, postpone itu sama dengan batal, bukan ditunda. Yeah. Mereka masih ngabari ke aku gitu bahwa pekerjaan yang berlangsung di Singapura masih berjalan. Cuman itu ada eksibisi sama pertunjukan ya di Esplanade. Cuman pertunjukannya akan dilangsung dan pamerannya akan dilangsungkan secara online. Tapi 1 minggu kemudian setelah dia nelpon itu dia ngabari ternyata Singapura juga di lockdown karena perkembangan virus yang kemudian menyebar di Singapura. Akhirnya ya dia cerita ke aku kalau pekerjaannya dibatalkan. Bedanya Singapura adalah negara yang maju pengelolaan tentang kenegaraannya. Jadi atas bencana, atas wabah, atas kondisi darurat yang berlangsung di negaranya, mereka punya strategi untuk ngurusinnya gitu loh, Pak. Iya. Ketika warganya diharuskan untuk tinggal di rumah supaya penyebaran pandemi ini tidak berlangsung lebih lama lagi, mereka bisa bertahan hidup karena mendapatkan subsidi dari pemerintahnya. Yes. Itu yang sama-sama pekerja event ya, sama-sama pekerja kreatif di negara lain. Ada temanku juga yang dapat itu mereka. Seperti itu. Apa? Dapat. Oh iya. Mereka dapat subsidi dari pemerintahnya. Buat gambaran gitu ya. Ini aku mungkin ngasih referensi juga ya buat teman-teman kondisi di negara-negara yang lain. Temanku yang di Sydney itu dia sekolah di sana. Itu mendapatkan subsidi $1.500 Australia selama 2 minggu. Selama 2 minggu atau per 2 minggu? Per 2 minggu. Wih. Lalu dan kondisinya di sana, mereka tidak bisa membelanjakan uang itu dengan sampai habis, karena untuk belanja pun mereka dijatah. Jadi per 2 minggu itu mereka mungkin hanya menghabiskan $1.000 sampai $1.200. Karena nggak bisa beli bahan makan berlebihan, nggak bisa beli kebutuhan harian berlebihan, tisu itu nggak bisa beli banyak. Jadi dijatah per minggu, dijatah kayak gitu. Jadi dan mereka punya kesadaran untuk tidak nimbun barang. Jadi uang itu malah sisa. Nah, aku punya bayangan kenapa pemerintah mereka menganggarkan uang itu sampai sisa, itu supaya orang-orang yang ada di sana itu tetap bisa nabung di kondisi yang seperti ini. Jadi ketika entah ini selesai atau tidak, mereka akan memutar otak untuk bagaimana berevolusi, bagaimana bertahan di kondisi yang baru ini. Itu seperti itu. Nah, sementara di sini gitu kita masih, aku nggak membela ya, aku tidak melakukan pembenaran. Tapi kenapa kemudian teman-teman kita ini masih dablek, tetap keluar rumah, tetap ngepit, tetap berusaha dodolan, tetap meeting, bikin panggung online lah, bikin event online lah, macam-macam. Karena itu naluri manusianya untuk survive.
mereka akan gila kalau kemudian hanya di rumah dan Ya. pikirannya terbebani. Lalu bagaimana aku bertahan hidup sementara tidak ada jaminan kita bisa hidup. Nah, Ya. aku pikir juga keputusan pemerintah untuk tidak segera memberlakukan lockdown lah atau apapun ya istilah yang itu ya karena punya pertimbangan itu. Karena negara kita belum mampu untuk menanggulangi bencana sedahsyat ini. Ya, orang dulu banget yang pertengahan apa awal Maret begitu diumumin ada dua pasien positif di Indonesia kan langsung efeknya kan parah ya dulu ya. Sempat Iya, belanja orang langsung gila lah akhirnya kayak gitu. Belanja apalagi ya masker sampai akhirnya langka segala macam itu baru diumumin 2. Apalagi tiba-tiba iya. lockdown kayak gitu. Bahkan Hmm. ya nggak ngerti mungkin emang naluri orang Indonesia itu emang berkumpul. Mangan ramangan sing penting ngumpul, Sir. Lagi banyak yang di lockdown juga di depan gapuranya juga pada nongkrong. Dekat rumahku Iya, yo iya. banyak ngono loh. Eh, Di ini lockdown tapi sampai semalam itu aku lihat main karambol. ya, 15 ini orang apa gue. ya? Ini juga hal yang aku sangat berhati-hati ngomong ke ya. Secara kultural masyarakat kita itu memang sangat berbeda. Ya, Sebagai contoh, kita melihat budaya masyarakat Jepang. Eh, Mereka punya adat yang sangat diugemi gitu loh. Secara kultur, mereka tuh sangat kuat. ya, Penggunaan bahasa Inggris pun di negaranya sangat minimal. Kalau minimal. di negara kita ada kaum Tangerang Selatan yang sangat ke Inggris, gitu. Iya. Terus mungkin para para teman-teman kita yang lain juga seperti itu. Eh, dan di Jepang sana, mereka kemudian punya punya apa ya? Ya itu punya tradisi untuk menjaga privasi orang. Akhirnya mereka dari awal memang menjaga jarak atas privasi orang. Mereka tidak bersalaman, hanya menganggukkan badan, lalu tidak keraket lah menurut Iya, iya, iya. hari ini kita lihatnya. Kultur masyarakat kita ini sangat guyup. Ono tonggone keseripan, usah kampung langsung ewang-ewang Iya. uh, pernah aku ini lagi kenakalan ya. Aku di SMA aku tuh aku pernah kehilangan sepeda motor. 3 kelas itu bolos bareng alasannya ke pengurus sekolahku gitu, alasannya nyari motor. Padahal ya 2 kelas itu yang nyari bolos baik. Gitu. Iya. Tapi ini memang masyarakat seperti itu gitu. Nggak bisa dijaga jaraknya itu nggak bisa. Nah, aku makanya sangat berhati-hati. Misalnya ngomong ke gamelan, gamelan pun apa filosofi dari gamelan, apa value dari gamelan? Kegotong royongan, guyub, bebarengan. Ketika yuk iki wiyogone para pengerawit ini dipisah sama ide itu, mereka langsung main gamelan. Akhirnya kemarin aku sempat bikin bikin apa ya performance gitu namanya gaung-gong. Kenapa yang tak pilih gong? Ya karena itu instrumen. Selain memang frekuensinya itu sangat rendah dan marai nek suara rendah lah marai kroso gitu nggak cuma terdengar tapi bisa kerasa gitu, dapat dirasakan. Selain itu ya gong bisa dimainkan satu orang saja. Jadi nggak Iya, perlu iya. ngelibat ke kabeh pengerawit itu tekoning pun. Itu yang memicu aku dan teman-teman kenapa pilihannya kemudian gong. Gonggong itu ya. Ya gong. Lalu di luar itu memang eh, masyarakat kita memang apa ya? Kenapa aku sangat berhati-hati ketika kita ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kita kemudian mengikuti kultur yang tidak biasa. Ya. Misalnya, contoh ya, kita itu nggak biasa menggunakan masker misalnya. Masker ini nggak cuma di masa corona ini ya. Itu dari dulu masker itu ada. Misalnya untuk bekerja di bengkel. Di bengkel iki ono di bengkel itu oh ya, matur nuwun Pak Wis Rotomo ini budayawan Wangun ya ini. Oh, iya. Untuk bapaknya Mas Gading itu.
apa beca di bengkel itu kan terus berkaitan sama emisi gas buang. Itu udah sangat bahaya. Tapi Iya. teman-teman yang bekerja di bengkel ya Nggak ada yang marah. pakai masker. Ya, memang gablek gitu. Itu kan kultur yang dipaksakan ke kita. Kemudian misalnya kita masuk angin, kita masuk Ya. angin ya, sakit angin. Secara klinis kita diharuskan minum antibiotik atau obat-obat yang bisa menangkal flu. Hmm. Kita kerokan, itu nggak bisa dijelaskan secara klinis. Secara Nggak klinis ada. nggak bisa kerokan. Nggak ada. Ya, tapi nek dilihat sama teman-teman apa lah dokter-dokter ini itu wong Indonesia ini wong Jawa ini apa kok badannya digosok pakai minyak pakai uang wis ora higienis tapi mereka sembuh